Selamat sore, perkenalkan nama saya Stephen Kumanubong, NIM 111407. Kali ini saya akan bahas modul praktikum 3 sistem operasi tentang interproses communication dengan pipe. Nah, di sini langsung saya mulai dari pengomongnya aja. Yang pertama itu ada unused pipe. Nah, saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang apa itu pipe. Pipe itu merupakan area memori utama yang diperlakukan sebagai file virtual yang dapat diakses oleh proses yang bekerja sama. Dengan demikian, pipe itu melonggarkan batasan ruang alamat memori yang bersifat pribadi terhadap proses. Nah, itulah sebagai pengertian dari pipe. Nah, pipe ini adalah kita ibaratkan sebuah file yang kita bisa akses, yaitu kita akses, membaca atau menulisnya itu secara bersama-sama dalam satu file. Bisa berkelompok kayak gitu. Tuh. Oke, kita akan masuk ke langsung ke prosedur yang pertama. Sini kita diminta membuat pipe basic.c, lalu kita tambahkan di bawah pada podcast tersebut ini. Tambahkan kodenya. Dan langsungnya saya bikin. Nah, oke, kita mulai dengan basic. Nah, kita tulislah dulu sini nano pipe slash basic. Nah, inilah sebuah code yang ini bekasnya. Nah, di sudah di sini di barisan yang ketiga yang ini keberhasilan pembuatan pipe berdasarkan dari nilai hitungnya. Jika nilai kurang dari 0, maka pembuatan pipe itu gagal. Dan jika nilai sama dengan 0, maka pembuatannya tidak berhasil. Selanjutnya, pada baris yang ke-9, 19, terdapat fungsi void yang barisan ini itu menuliskan pada pipe telah dibuat. Nah, karena parameter pertama dari fungsi yang di atas yang ini adalah fd atau file descriptor, di mana pipe 1 ini merupakan fd untuk write and pada pipe. Nah, itulah sebuah fd descriptor kesatunya. Nah, kalau parameter yang keduanya itu adalah buffer yang menuliskan data. Dengan data yang akan ditulis ke buffer diisi dengan variabel rescue yang ini, unsur 1. Nah, parameter yang terakhir itu juga merupakan panjang dari data tersebut. Nah, ada juga di barisan 23 di mana ditulis di situ terdapat fungsi read yang untuk membaca data pada pip yang telah dibuat. Nah, yang ini read. Itu artinya untuk membaca sebuah code ini dan akan menghasilkan itu sebuah ini outputnya itu hello world. Nah, kita coba dulu kita jalankan. Nanti kita compile di cc file service basic.c info pipe basic.c. Basic aja. Oke, kita masuk ke dalam di garis miring pipe basic. Nah, akan menghasilkan outputnya itu yang saya bilang tadi tuh hello world. Nah, itu udah apa. Oke, kita masuklah ke prosedur kedua. Nah, di sini pada
Pemrograman Linux C, kita akan membuat dua proses yaitu P1 dan P2. P1 mengambil string yang meneruskan ke P2. Nah, P2 menggabungkan string yang diterima dengan string lain tanpa menggunakan fungsi string yang mengirimkan kembali ke P1 untuk dicetak. Nah, di sini kita buatkanlah sebuah pipe for kita tambahkan kode yang di bawah. Oke, di sini kita masukkanlah kita dulu mau pipe this one will watch more and smart. Oke, nah, kita kita akan jalankan yang kedua kita akan melihatkan hasil dari pemrograman yang di atas. Nah, ini kita ambilkan dulu dan masukkan hal kayak tadi di C satu di C for C info 5 slash for view masukkan output ini. Oke, nah di sini kita diminta memasukkan concat dari string. Nah, masukkanlah string ini kayak yang ini kita sesuaikan aja sama so masuk so. Nah, akan menghasilkan bentuknya object string sysop the process composition. Oke, dari sini kita akan menjelaskan cara pipe terhadap parent dan proses. Oh, dan kita kembali dulu yang tadi. Nah, ini parent proses adalah proses. Nah, kalau parent proses itu adalah sebuah kita melakukan pemeriksaan dari file deskriptornya itu yang pertama yang ini yang bagian P1-nya. Nah, lalu setelah kita tulis di file deskriptor yang pertama, kita inputlah STL-nya, lalu kita input juga kita input STL terus tambah satu, lalu kita tutup lah. Sudah kita tulis, kita tutup pada file deskriptor yang pertama ini. Terus setelah kita udah menulisnya, kita tunggu dia sampai yang sedang lalu kita tutup lah. Setelah udah selesai, kita tutup bagian file proses yang pertama ini atau file deskriptor yang kedua. Nah, lalu setelah kita tutup, kita bacalah yang file deskriptor yang kedua, dan communicate dan string ini. Lalu setelah kita udah pastikan itu sudah pas, ini hasil dari yang ditulis item string ini baru kita close lah file deskriptor yang kedua, lalu kita tutup lah tutup close. Nah, itulah fungsi dari parents prosesnya. Kalau itu fungsinya, kalau check proses itu menyalahnya tadi itu ada ini ya. Kalau checknya ini, iya, dia menutup di bagian sama juga itu file deskriptor yang pertama, lalu kita
concat string 100 dengan kita baca terlebih dahulu f file descriptor 1 ini, terus kita concat 100, lalu kita masukkanlah interjk sama str itu dan concat str dengan interjek dengan form itu in sama dengan 0, i lebih kecil stringnya sama dengan fixer str in, terus kita concat str yang ini k sama dengan 0, terus kita tutuplah file deskripsi 1 dan 2 nya, lalu kita tulis di bagian sini yang fd2 1 yang file deskripsi 2 itu, terus kita concat str dan setelan concat str tambah 1, terus kita close lah file deskriptor 2 deskriptor 2, terus kita isi kode. Itulah cara kerja pilihan 1 dan pilihan 2. Oke, langsung ke bagian ini tempat kita modifikasi lah program yang dia tadi menambahkan nama dan name. Kita cuma kita modifikasi programnya aja dengan nama dan name. Saya buatlah hasil modifannya 5 fork dengan nah, sini saya cuma modifikasi bagian prosesnya aja sama parents dengan kita pengenannya ini memanggilnya itu hasil penggabungan, dan di sini kan diminta ini bisa nama. Sini saya buat di bagian set prosesnya itu pemanggilannya itu nama saya Steven Ron dengan NIM 11.4.027 dengan jurus prodinya informatika. Nah, kita coba scan itu kita compile dan atau oke ini mau terus lagi. Nah, di sini kita masukkan stringnya, string itu kita masukkan lagi itu desktop. Inilah hasil penggabungannya dengan sysop atau proses conversion. Nama saya namanya Stephen Setiawan ini kan dengan nama ini dengan name sebagai standar 07 dan prodi informatika. Oke, kita lanjutlah ke bagian kedua, yaitu ada manage pipe. Nah, manage pipe ini adalah fitur untuk membuat jauh lebih manjur daripada minus pipe. Nah, fitur-fitur ini yang pertama menemukan mekanisme modifikat yang berarti proses membaca pipe atau reading proses dapat membaca pesan tidak sama panjangnya dan dengan yang ditulis oleh penulis. Nah, terus ada juga file ini adalah jenis diskionat
sehingga dua proses bertukar pesan dengan satu file yang sama. Oh, dia bisa tulis satu file dengan yang sama dengan dua proses bertukar pesan gitu. Karena dua sebuah proses memiliki beberapa instansi dengan nama yang sama. Terus ada juga klien dalam sebuah jaringan klien dapat mengakses informasi itu adalah untuk proses-proses pada komputer untuk proses pada jaringan komputer yang berbeda. Nah, dan Linux telah membuat fungsi nyaman yang dapat digunakan lebih sederhana dan lebih mudah untuk pengelolaan Windows. Nah, adalah langsung masuk adalah ke bagian prosedurnya. Nah, di sini kita diminta untuk berkas pipe and let's see. Oke. Nah, di sini yang sebelum kita masuk ke prosedur, dia diminta di sini dia lebih canggih daripada Linux gitu. Nah, karena dibilang di sini bisa menghasilkan dua proses yang dapat berbuka pesan dalam satu file. Oke, kita masuk ke oh, enggak Pak. Ya, kodenya ini akan Vivo dengan open masukan onboarding level ingin menilainya itu baik sistem baik 2 1 positif file description dan file descriptionnya open by Vivo web control dengan read file description array access of array 1 dan print user 2. Ini sebuah penamaan panggilannya yang di bagian ini. Terus memiliki nama mobile sama singkat. Oke. Nah, karena di sini minta dua file, maka kita dengan satu ini lagi. Sini kita bikin satunya lagi. Itu yang tadi itu kan WL. Kita bikin di sini. W, ya, di sini. Nah, mau live. Sini jadi user satu dia. Kalau yang tadi dia itu user dua. Terus sini kita akan jalankan hasil kedua program ini. Oke. Sini yang pertama itu kita masukkan dulu sebuah GCC-nya dengan GC kecil
sembuh naik gaji. Oke, yang selanjutnya kita satu lagi. Oke, kita sedangkan sini yang pertama di pilihan itu yaitu bagian ini user ini dulu. Nah, kita tulislah di sini yang hasilnya. Misalnya kita tulislah ini. Oh, nah, ini di bagian user ini, user satu ini mengirim sebuah pesan yang akan dibaca oleh user kedua. Kita lihatlah user kedua. Nah, salah, rupanya di sini yang user ini rupanya user Windows. Inilah user pertama menghasilkan itu. Nah, kita tulislah inilah user kedua. User kedua itu bisa membaca user ya pesan dari si user pertama. Kita jawab lah, lalu lagi, oke, kita masuk, oke, nah ini, dan setelah tulisannya halo sampai pagi, itu lanjut, itulah, ini, ini saya ada misalnya menunjukkan bahwa inilah yang user pertama, lalu yang WF itu user pertama dan yang ini user kedua. Tuh, yang W, yang RW yang user kedua. Tuh. Nah, di sini jelaskan cara kerja pada yang di atas. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi bahwa ini merupakan user kedua. User kedua itu semuanya bisa menerima pesan kita. Kalau yang user kedua itu yang RW semua bisa semua kita baca pesannya dan kita ketik itu pesan yang dari jawaban dari user satu. Nah, kalau yang user satu
ini akan ada itu pecahan ini dari memang dari user 2 langsung kalau dari user 1 yang WF. Nah, kita di sini masih muda itu sama juga sebenarnya itu. Oke, itulah intinya. Nah, di sini yang terakhir kita akan masuk ke tugas pemrograman sama juga memakai metode F5 ini. Dia akan saling berkaitan master C dan double C. Nah, di sini saya nanti dulu. Oke, dapat langsung gantikan. Nah, di sini Master C ini adalah program yang bertugas membuat array tipe integer masing-masing elemen secara acak dan menulis array tersebut ke dengan paste dari program kedua. Adalah program kedua, saya tunjukkan ini program kedua dengan menunggu kemudian yang dilakukan oleh program kedua dalam kita ini kemudian program kedua dan membaca kedudukan dari serta mencetak dari monitor. Nah, pada program kedua, program kecil ini, petugas membaca kedudukan dari tutorial yang program pertama yang ini, lalu melakukannya dan menulis yang telah dilakukan dari program kedua. Tuh. Oke, langsung saja kita yang kenapa statusan nano staff seksi hmm, oke ya kodenya ini menggunakan info atau sosial mana kita pertama ini mungkin salah singkat saja ya kalau kita manggil angka saya yang telah dihasilkan ini yang gitu ya yang instruksi. Terus yang kedua kita buat mimpi atau vivo nya vivo saatnya dan vivo mw 066 terus vivo terus itu yang tim 2W2M oh, namanya. Terus ketiga kita menulis keluarga bahwa Vivo M2W terus yang kita tulislah pas dari yang dari ini dari user satu ini akan mengirim ke WhatsApp. Terus kita membaca baik sudah diusul oleh Vivo yang ini Vivo W2M dengan perintah memanggil wasit penghutang dan broker. Terus cetaklah hasilnya dan memanggil AB dibutkan ya. Setelah dibutkan bila bentuk bisa memandang menjadi size nya dibutkan terus kita upload setelah selesai itu untuk info dan before 2M gitu. Nah yang bagian master. Oke, transfer ke seksi info angka akan diajak geserkan ini diajak angkanya 10 77 50 3 6 9 8 50 11 17 40. Nah
master yang ini akan menggunakan ke array worker atau di bagian program kedua yang ini nanti dijelaskan. Nah, sini saya ini udah kita masuk ke jenjang kedua atau program kedua, kita masukkanlah ke si dia dia tuh dia tadi kan dia mengacak ini yang kedua yang ke sini menurutkan itu melakukan vivo fixing juga bukan ini sebuah angkanya dengan menggunakan double self gitu ditampilkan untuk domain base size lalu dibacalah oleh yang diacak tadi itu melalui vivo m2w dengan terus kita hidupkan arraynya dengan menggunakan double self array size dan menuliskan kembali array yang sudah diurutkan dari master itu melalui vivo m2w W2M terus kita coba kita seksikanlah ke si info atau eh spasi nah data sudah diterima yang tadi itu dari master nah kan Worker akan menerima dan sudah memulai pengurutannya. Nah, setelah itu Worker sudah mengurutannya akan mengirimkan kembali data yang acak tadi itu sudah turut ke bagian ke masternya tadi. Yang sudah acak diurutkan Worker dikembalikanlah data angka yang masih tadi turut ke master. Nah, kita lihatlah angka yang sudah diurutkan. Nah, ini yang sudah diurutkan. Nah, kita bagi ke master di bagian program satunya. Inilah yang diurutkan. Sudah dapat hasil pengurutan dari workup. Inilah yang diurutkan dari workup itu jadi kan acak ini 10, 77, 50, 36, 98, 50, 11, 17, 40. Nah, inilah yang diurutkan dari program 2 tadi ke program 1 dari workup. Jadi 3, 6, 10, 11, 17, 40, 50, 50, 77, dan 98. Itu. Jadi sudah turut yang dibikin ke itulah. Oke, sekian dari hasil praktikum 3 saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Sekian dan terima kasih.